Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saat ini kita berada. Biarlah kasih Kristus senantiasa memenuhi kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini dari Mazmur 91 ayat 14 dan 15. Ayat 14 firman Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Amin. Allah yang maha tinggi telah kita jadikan tempat perteduhan kita yang teduh, yang nyaman, dan yang aman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak tinggal di dalam firman Tuhan, maka kita akan menjumpai banyak kesulitan saudaraku dalam kehidupan kita. Banyak orang di luar sana yang mencoba hidup di luar firman Tuhan. Dan mereka berpikir suatu saat kelak pasti masih ada kesempatan untuk bertobat. Namun saudaraku, seringkali masalah yang sudah datang terlebih dahulu itu sebelum kita sempat kembali dan tinggal dalam tempat perlindungan tadi. Maka kita sering bertanya-tanya, mengapa itu terjadi? Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Bukankah Tuhan berjanji bahwa Dia akan melindungi kita di bawah kepak sayapnya dan dalam kesetiaannya seperti perisai dan pagar tembok? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita memeriksa diri kita saudaraku. Apakah kita sudah tinggal di dalam firman Tuhan? Bila kita belum tinggal di dalam firman Tuhan, maka ketika masalah terjadi terus-menerus menyerang kehidupan kita, kita mengatakan bukankah Tuhan ingkar janji? Karena apabila kita berjalan di jalan Tuhan dan kita melakukan kehendaknya, maka persoalan boleh saja datang saudaraku, masalah boleh saja datang, akan tetapi Tuhan pasti campur tangan dan membela kita. Dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita, amin saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ayat 15 berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudaraku, ini janji Tuhan kepada kita saudara, bahwa Tuhan menjawab setiap seruan kita, amin, menyertai kita meskipun kita dalam kesesakan dan meluputkan kita dari berbagai masalah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila kita tidak tinggal di dalam firman Tuhan, maka kehidupan kita menjadi sasaran empuk bagi si iblis. Iblis akan berusaha terus mengganggu kehidupan kita saudara dengan berbagai masalah. Sebab iblis tahu bahwa kita pasti akan kalah. Kenapa saudara? Karena kita di luar Tuhan. Orang yang berada di luar Tuhan dengan gampang terkena serangan musuh saudaraku. Karena kita tahu bahwa musuh kita itu berjalan keliling dan mencari orang yang dapat ditelannya saudara. Kita bisa baca dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Oleh karena itu saudaraku, bagaimana kita aman dalam perlindungan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan saudaraku? Yang pertama, kita harus memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, senantiasa berseru kepada Tuhan. Yang kedua saudaraku, senantiasa berseru kepada Tuhan. Mari saudaraku, kita membangun hubungan yang intim kepada Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan kita. Serta kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Maka Tuhan senantiasa pelihara dan lindungi kehidupan kita sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Amin saudara, itu janji Tuhan. Dan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, Engkau sungguh sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami.
Kami dapat datang dalam hadirat-Mu yang kudus, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami. Dan biarlah ya Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kehidupan kami ya Tuhan. Kami aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Ketika kami datang di hadapan-Mu Tuhan, berseru kepadamu, kami aman ya Tuhan. Walaupun ya Tuhan, banyak masalah, tantangan, pergumulan yang kami alami Tuhan, tapi ketika kami datang berseru kepada Tuhan, ketika kami memohon ya Tuhan, hati kami melekat kepadamu ya Bapa, maka Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib menolong setiap kehidupan kami. Kami aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Allah Roh Kudus, Engkau yang memberkati kehidupan rumah tangga umat-umat-Mu. Diberkati rumah tangga mereka Tuhan. Rumah tangga yang penuh dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga memberkati setiap usaha pekerjaan yang dilakukan umat-umat-Mu. Apa saja yang mereka kerjakan, berkat-berkat Tuhan mengalir berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Buat umat-umat-Mu yang lemah, Tuhan kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit apapun yang dialami umat-umat-Mu Tuhan, kami percaya bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan setiap sakit penyakit yang dialami umat-umat-Mu ya Tuhan. Dan setiap umat-umat-Mu ya Tuhan yang bergumul ya Tuhan, untuk yang rindu memiliki keturunan, yang rindu memiliki pekerjaan, yang rindu Tuhan untuk memiliki pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan menjawab setiap doa-doa mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan buat bangsa kami. Kami berdoa biar lawatan Tuhan tercurah atas bangsa kami. Belas kasihan Tuhan, perkenanan Tuhan turun atas bangsa kami khususnya ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, setiap masalah demi masalah yang terjadi Tuhan, Engkau melihat ya Tuhan begitu banyak jiwa-jiwa yang saat ini Tuhan terpapar COVID-19 ya Bapa. Sehingga ya Tuhan, Tuhan yang tolong setiap umat-umat-Mu ya Tuhan yang terpapar COVID-19 ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang berikan kesehatan atas mereka ya Tuhan. Setiap obat-obat yang mereka minum, biarlah ya Tuhan itu membangkitkan imun mereka Tuhan, sehingga mereka boleh kembali pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan bangsa kami Tuhan. Tuhan berikan mereka kebijaksanaan, hikmat yang daripada Tuhan, kesatuan hati ya Tuhan, untuk membawa bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan, bangsa yang takut akan Tuhan. Dan berikan hikmat atas pemerintahan bangsa kami, sehingga mereka mampu membawa keluar ya Tuhan bangsa ini dari setiap masalah demi masalah yang terjadi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap tim medis ya Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang menangani ya Tuhan pasien COVID-19 ini ya Bapak. Begitu banyak lonjakan yang terjadi Tuhan, banyak yang terkena Tuhan sakit COVID-19 ini ya Bapak. Biar Tuhan tolong setiap mereka ya Tuhan, tim medis ya Tuhan. Biar Tuhan berikan mereka kekuatan ya Tuhan, kesabaran dalam menangani pasien-pasien COVID-19 ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, penghiburan, dan juga buat keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan sembuhkan bangsa kami ya Tuhan. Dan seluruh aspek kehidupan yang ada di bangsa kami boleh pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, bangsa kami aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, kehidupan kami aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai aktivitas kami Tuhan. Sertai pimpin ya Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.